Di sebuah kota yang dipenuhi cahaya neon dan kesibukan malam, Sari, seorang wanita berusia 30, berdiri di depan cermin kecil di dalam kamar kosnya. Rambutnya yang hitam legam tergerai, mencerminkan wajahnya yang penuh harapan dan keraguan. Sari menghela nafas. Matanya menatap bayangan dirinya yang tampak lelah, namun berusaha tampil menarik. Cuma malam ini, Sari, buat anakmu, gumamnya pada diri sendiri sambil mengatur gaun merah yang pas di tubuhnya, gaun yang ia beli dengan uang tabungannya. Sari telah menjalani kehidupan yang berat sejak perpisahannya dengan suami, dengan satu anak perempuan bernama Rina yang masih berusia 6 tahun. Setiap hari adalah perjuangan. Uang yang diperolehnya sebagai penghibur seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hilang gitu aja gitu, walaupun secara nominalnya gede. Tapi dia belum punya pilihan lain. Pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Setelah menyelesaikan penampilannya, Sari melangkah keluar kosnya. Suara bising kendaraan dan teriakan pengamen menyambutnya. Dalam hati, ia berdoa agar malam ini membawa rezeki. Semoga ada pelanggan baik yang bisa membantu, bisiknya sambil mempercepat langkah. Di sudut jalan, Dita, temannya, menunggunya. Dita adalah seorang wanita ceria, selalu bisa mengangkat semangat Sari saat mereka bersama. "Yuk Sari, pelanggan udah banyak menunggu tuh," serunya dengan semangat. Wajahnya bersinar di bawah lampu jalan yang temaram. "Iya, semoga malam ini laris," jawab Sari, berusaha tersenyum meskipun hatinya penuh kecemasan. Ia tahu, setiap malam adalah lotre. Terkadang ia pulang dengan membawa uang yang cukup, tetapi seringkali hanya membawa rasa hampa. Saat mereka berjalan berdua menuju tempat mereka bekerja, Dita bercerita tentang pelanggan baru yang datang minggu lalu. "Orang itu tajir melintir loh. Rencananya malam ini juga akan datang. Kamu harus menarik perhatiannya." "Semoga begitu. Aku butuh uang untuk Rina," Sari menjawab, membayangkan senyum manis anaknya saat menerima barang-barang baru. Setibanya di klub malam, suasana sudah ramai. Musik mengalun kencang, mengisi udara dengan ritme yang menggoda. Sari merasakan getaran semangat, meski di dalam hatinya ia tidak bisa sepenuhnya bebas dari bayang-bayang kesedihan. Mereka berdua bergabung dengan para penghibur lainnya, saling menyapa dan berbagi cerita. "Selamat datang kembali, Sari," seru Tina, seorang penghibur yang sudah lebih lama bekerja di tempat itu. "Kamu terlihat berbeda malam ini, Sar." "Terima kasih, Tina. Semoga ini membawa keberuntungan," jawab Sari dengan senyum tipis. Sari pun mulai berkeliling, menjajakan senyumnya kepada para pelanggan yang duduk di meja bar. Beberapa pria tampak tertarik, tetapi tidak semua yang menggodanya itu baik. Ia harus berhati-hati dalam memilih siapa yang akan dilayani. "Lihat Sari, itu dia pelanggan kaya yang aku ceritakan tadi," Dita berbisik menunjuk seorang pria berbadan tinggi dengan jas mahal yang duduk sendirian. "Dia terlihat serius," Sari menjawab sedikit ragu. "Coba dekati, Sar, kamu bisa kok," Dita menyemangati menepuk punggung Sari. Dengan nafas dalam-dalam, Sari melangkah mendekat. "Sendirian aja, boleh nggak aku temenin?" tanyanya dengan suara manja. Pria itu menatapnya sejenak lalu tersenyum. "Boleh, sini-sini. Kenalin, namaku Rizky." Sari merasa sedikit lega. Mereka mulai berbincang, dan Sari merasa ada koneksi di antara mereka. Meskipun tahu bahwa ini hanya sebuah permainan, dalam hatinya dia berharap Rizky bisa memberinya rezeki lebih malam ini. Di sela obrolan, Rizky bertanya, "Apa kamu suka pekerjaan ini?" Sari terdiam sejenak. "Ya, terkadang. Saya juga melakukan ini untuk anak saya kok. Hidup cukup sulit tanpa suami," jawabnya dengan tulus, meskipun hatinya terasa berat. "Anak? Berapa umurnya?" Rizky terlihat tertarik. 6 tahun. Dia anak yang baik," jawab Sari merindukan Rina. Sari dan Rizky terus mengobrol, tertawa, dan menghabiskan waktu bersama. Ketika malam semakin larut, Sari merasa seolah ia telah melupakan semua beban hidupnya.
setidaknya untuk sementara. Namun saat melihat jam, ia ingat akan tanggung jawabnya. "Maaf, saya harus kembali," katanya dengan berat hati. Rizky mengangguk-angguk. "Oke, kalau gitu aku ingin kita bertemu lagi, boleh?" tawarnya. Sari merasa terharu. "Tentu, terima kasih untuk malam ini ya," balasnya, berharap Rizky bisa menjadi pelanggan tetap. Malam itu Sari pulang dengan perasaan campur aduk. Dia berhasil mendapatkan cukup uang dari Rizky. Tetapi saat mengingat Rina yang sedang tidur sendirian di kos, hatinya terasa pedih. "Rina, Mama akan selalu berjuang untukmu ya nak," bisiknya memasuki kamar. Ketika Sari berbaring di ranjang, ia teringat akan kata-kata seseorang yang sering didengarnya di sekitar. "Jangan lupa, segala sesuatu ada yang harus ditukar." Namun malam ini dia ingin melupakan semua itu sejenak dan menikmati keberhasilannya. Sari menutup mata, berharap agar esok hari membawa lebih banyak kebahagiaan untuknya dan Rina. Setelah beberapa minggu bekerja, Sari merasa pendapatannya masih kurang. Meskipun sempat mendapatkan beberapa pelanggan baik, ia merasa tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hidupnya. Uang yang dia dapatkan selalu habis untuk memenuhi kebutuhan harian, ya membayar sewa kos dan lain-lainnya. Suatu malam setelah kembali dari tempat kerja, Sari duduk di tepi tempat tidur sambil mengulas foto Rina yang tersimpan di dompetnya. "Maafkan Mama sayang, Mama berusaha sekuat mungkin," bisiknya. Dita, temannya, sering berbicara tentang seorang dukun. Seorang dukun terkenal yang bisa membantu wanita penghibur seperti mereka. "Sar, dukun itu bisa bikin kamu laris loh. Aku dengar banyak yang udah berhasil setelah berkunjung ke sana," kata Dita dalam sebuah percakapan di klub. Rasa penasaran dan harapan pun tumbuh dalam diri Sari. Akhirnya Sari memutuskan untuk mencari dukun itu. Dengan langkah mantap, ia melangkah menuju rumah dukun tersebut yang terletak di pinggiran kota. Jalan setapak menuju rumah di sekeliling pepohonan rimbun memberikan suasana mistis. Hatinya berdebar antara percaya dan skeptis. Sesampainya di depan pintu kayu tua, Sari mengetuk dengan lembut. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok dukun yang dimaksud, yang sudah tua, dengan wajah lembut dan mata yang penuh kebijaksanaan, namun terlihat kejahatan di sudut-sudut matanya, apalagi senyumnya yang menyeringai. "Selamat datang." Dukun itu menyambutnya dengan suara lembut dan ramah. Sari merasa sedikit lega melihat senyuman dukun tersebut. "Terima kasih. Aku butuh bantuan," katanya, suaranya bergetar. "Aku ingin laris, biar bisa membahagiakan anakku." Dukun itu mengangguk, seolah sudah mendengar kisah banyak wanita yang datang padanya. "Ayo masuk, kita akan membahas apa yang bisa aku bantu," ujar dukun tersebut, mempersilahkan Sari masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Di dalam, aroma sesajen dan dupa memenuhi udara. Sari melihat berbagai alat dan bahan di sekeliling ruangan. Batu, ramuan, dan sejumlah sesajen yang terdapat bunga-bunga. Dan juga ada perapian yang membara di sudut ruangan. Semua ini memberi rasa tenang, meski dia masih merasakan kegugupan. "Ceritakan padaku, apa yang kau rasakan saat ini?" tanya dukun itu menatap Sari dengan mata yang penuh empati. "Bekerja sebagai penghibur itu sulit, Mbah. Terkadang aku merasa tidak dihargai. Aku hanya ingin mendapatkan cukup uang untuk anakku," jawab Sari. Air mata mulai menggenang di matanya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. "Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Tapi aku bisa membantumu dengan sesuatu yang khusus." Sari menatap dukun Rina dengan penuh harap. "Apa yang harus aku lakukan?" Dukun itu mengambil beberapa bahan dari meja, lalu meracik sesuatu. "Kita akan menggunakan susuk untuk membantu mendatangkan keberuntungan. Namun ada beberapa pantangan yang harus kau patuhi agar kekuatan susuk itu tetap kuat." Sari mengangguk, mencatat dalam pikirannya. Apa saja pantangan itu, Mbah?" "Dengarkan baik-baik. Jangan makan pisang emas, sate. Jangan melewati bawah jemuran. Dan jangan makan labu. Itu semua bisa mengurangi kekuatan susukmu.
Jelas dukun itu dengan nada serius. "Baik, aku akan ingat, Bah." Sari berjanji meski rasa takut mulai menghantuinya. Dia tidak ingin melakukan kesalahan yang bisa merugikannya. Dukun itu tersenyum. "Bagus, jika kau mematuhi pantangan ini, keberuntungan akan segera menghampirimu. Sekarang kita akan melakukan ritual." Sari mengikuti setiap instruksi dukun. Mereka duduk bersila di atas tikar, dan Mbah Dukun mulai mengucapkan mantra dengan suara rendah, mengelilingi Sari dengan aroma minyak entah apa yang menyegarkan. Sari merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu Sari berbaring di tikar tersebut. Perlahan-lahan, susuk yang berwarna emas berbentuk seperti jarum yang tajam dimasukkan perlahan-lahan di bagian dahi, pipi, dagu, serta Sari memasang di bagian alat kelaminnya. Saat itu Sari merasakan ada benda yang berjalan masuk ke dalam tubuhnya, disertai dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu. Setelah beberapa saat, Mbah Dukun selesai melakukan ritual. "Kau akan merasakan perubahan dalam beberapa hari ke depan," katanya sambil memberikan Sari sebuah jimat kecil. "Simpan jimat ini dan percayalah pada dirimu sendiri." "Terima kasih, Mbah Dukun." Sari mengucapkan rasa syukur yang mendalam. "Aku sangat berharap ini berhasil, Mbah." Mbah Dukun tersenyum hangat. "Ingat, keberuntungan tidak datang begitu saja. Kita harus bekerja keras dan jaga hati dan niatmu." Sari meninggalkan rumah Mbah Dukun dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketidakpastian. Dia tahu jalan di depannya masih panjang, tetapi kali ini ada secerca harapan yang menyinari langkahnya. Dalam perjalanan pulang, dia berusaha mengingat setiap kata dari Mbah Dukun. Pisang emas, sate, jemuran, dan labu. Bisiknya berulang kali, seolah mengingatkan dirinya sendiri agar tidak melanggar pantangan. Ketika sampai di kos, Sari melihat Rina, anaknya, sedang bermain dengan boneka kesayangannya. Melihat senyum anaknya membuatnya merasa semangat kembali. "Mama akan berusaha lebih keras, sayang," ujarnya sambil mengelus kepala Rina. Malam itu, Sari berbaring di tempat tidurnya dengan pikiran penuh harapan. "Aku akan laris dan aku bisa memberikan yang terbaik untukmu, Rina," gumamnya sebelum terlelap dalam mimpi. Namun di sudut kegelapan, bayang-bayang masa lalu perlahan mulai membayangi, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Setelah mendapatkan susuk, Sari merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Dalam waktu singkat, pelanggan berdatangan seperti hujan di musim penghujan. Setiap malam, ia pulang dengan tas penuh uang, merasa seperti ratu malam yang akhirnya mendapatkan mahkotanya. Kesulitan yang selama ini ia rasakan seolah mulai sirna, digantikan oleh aliran uang yang melimpah. "Wow, Sari, kamu makin laris ya?" tanya Dita, sahabatnya, ketika mereka sedang makan malam bersama di sebuah warung sederhana. Dita sudah lama bekerja sebagai penghibur, jadi ia tahu betul bahwa perubahan seperti ini tidak terjadi begitu saja. "Ya, semua berkat Mbah Dukun itu. Aku bahkan bisa beli baju baru," jawab Sari dengan senyum lebar, mengingat gaun baru yang ia beli untuk memikat pelanggan. Dita menatap Sari dengan mata berbinar. "Kamu memang beruntung, tapi jangan lupa kita perlu rayakan di tempat warung sate, tempat biasa. Gimana?" usul Dita menggoda. Sari terdiam sejenak, teringat akan nasihat Mbah Dukun. Tapi pantangan," katanya ragu, mengingat daftar panjang yang harus dihindarinya. "Come on, sekali-kali tidak apa-apa," Dita meyakinkannya. "Lagi pula kita sudah bekerja keras, kita berhak untuk bersenang-senang." Akhirnya setelah berdebat cukup lama, Sari setuju. "Baiklah, tapi hanya malam ini. Setelah ini aku akan kembali mematuhi semua pantangan." Mereka berdua pergi ke warung sate yang terkenal di dekat klub malam. Suasana ramai dan penuh tawa mengelilingi mereka. Sari merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini adalah malam yang layak untuk dirayakan. Saat mereka duduk dan memesan, Sari melihat sekeliling dan merasakan kebahagiaan yang lama hilang. "Sari, lihat, pelanggan kaya yang kamu kenal itu juga ada di sini," Dita berbisik,
menunjuk ke arah pria yang sama yang pernah dia temui, Rizky. Pria itu terlihat menawan dalam balutan jas, dan Sari merasakan getaran yang menyenangkan di dalam dirinya. Harusnya aku tidak datang kemari, pikirnya. Tetapi saat Rizky menatapnya dan tersenyum, semua keraguannya seolah sirna. Malam ini adalah tentang merayakan keberuntungan, ucapnya dalam hati. Ketika makanan mereka datang, aroma sate menggoda hidung Sari. Ia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi begitu sulit. Dita mengangkat tusuk sate dan menggigitnya dengan lahap, menjilat jari-jarinya. Enak sekali. Ayo Sari, coba, ajak Dita menawarinya sepotong sate. Sari meragu, tetapi pada akhirnya ia menyerah pada godaan. Baiklah, satu sindik saja ya, katanya, mencoba menenangkan hatinya. Saat tusuk sate meluncur ke mulutnya, dan setiap potongan daging yang ia gigit dari tusuk satenya itu, rasa manis dan pedas mengalir, menghangatkan tubuhnya. Dan dalam sekejap, semua ingatan tentang pantangan menguap. Ia tertawa, merasakan kebebasan dan kenikmatan yang lama tidak ia rasakan. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan bercanda dan tertawa, seolah tidak ada beban di dunia. Pelanggan lainnya tampak terpesona dengan Sari, dan Rizky pun tidak pernah lepas memandangnya, memberikan perhatian yang membuat hatinya berdebar. Saat malam semakin larut, Sari merasa seolah semua impian yang ia inginkan semakin dekat. Ini adalah awal baru, ucapnya pada Dita bersemangat. Namun saat ia menatap keluar jendela, ada sesuatu yang aneh. Bayang-bayang gelap melintas di depan matanya, mengingatkannya akan nasihat dukun. Jangan lupakan pantanganmu, Sari. Bisikan itu muncul dalam benaknya, membuatnya merinding. Malam berlanjut, tetapi perasaan cemas itu tidak hilang. Sari berusaha menepisnya dan berfokus pada tawa dan keceriaan. Mereka memutuskan untuk kembali ke klub malam setelah makan. Di klub, suasana semakin menggila. Musik berdentum dan cahaya warna-warni menari-nari, memikat semua orang untuk bergerak mengikuti irama. Sari merasakan euforia yang tak tertandingi. Namun saat ia berbalik untuk melihat Dita, ia mendapati Dita sudah dikerubungi oleh beberapa pelanggan. Sementara Sari merasa sedikit kehilangan arah. Selamat malam, Sari. Suara Rizky menyambutnya dari belakang. Kau terlihat menawan malam ini. Makasih Rizky, jawab Sari, berusaha menjaga sikap meski hatinya berdebar kencang. Boleh aku menemanimu? Tanya Rizky, dan Sari mengangguk. Merasa bersemangat, mereka mulai mengobrol, dan Sari merasakan ketertarikan yang lebih mendalam. Sari tidak menyadari betapa waktu berlalu cepat saat bersamanya. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan Rizky menawarkan untuk menghabiskan malam bersama. Sari merasa terbang, seolah berada di atas awan. Tapi di sudut hatinya ada keraguan yang tidak bisa ia pungkiri. Apa yang akan terjadi jika aku melanggar pantangan? Pikirnya. Namun saat Rizky memegang tangannya dan tersenyum, semua ketakutan itu seolah menguap. Seiring malam berakhir, Sari pulang dengan penuh harapan. Dia mendapatkan lebih dari yang dia duga, uang, perhatian, dan mungkin cinta. Namun saat menutup mata, suara bisikan dari Mbah Dukun kembali terngiang. Ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Saat Sari tertidur, kegelapan mulai mendekat, menunggu saat yang tepat untuk merenggut keberuntungannya yang baru saja mulai bersinar. Hari-hari berlalu, dan meski Sari tampaknya mendapatkan keberuntungan yang baru, ia merasakan sesuatu yang aneh. Badannya semakin lemah, dan nafsu makannya menurun drastis. Setiap kali ia melihat makanan, perutnya terasa mual. Kegembiraan yang sebelumnya ia rasakan, kini mulai sirna, tergantikan oleh rasa lelah dan gelisah yang terus menghantainya. Suatu siang, ketika mereka sedang duduk di luar klub setelah bekerja, Dita menatapnya dengan khawatir. Kenapa kamu tidak mau makan, Sari? Tanyanya, mencermati wajah Sari yang semakin pucat. Aku rasanya tidak enak, jawabnya pelan, mengalihkan pandangannya ke jalan. Dalam hatinya, ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tidak ingin mengakui. Setiap kali ia teringat pada pantangan, rasa bersalah dan ketakutan muncul bersamaan. Jangan terlalu memikirkan pekerjaan, kita juga harus bersenang-senang.
Dita mencoba menyemangatinya, tetapi Sari hanya bisa tersenyum tipis. Malam berikutnya, Sari terbangun dari tidur dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merasa seolah baru saja berlari maraton. Nafasnya tersengal, dan saat ia membuka mata, kegelapan menyelimuti kamar kosnya. Namun saat ia mencoba mengatur nafas, suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. "Jangan lupakan pandanganmu, Sari." Suara itu bergetar dalam kegelapan, membuat bulu kuduknya merinding. Sari mengerutkan kening, berusaha untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya bergetar, namun tidak ada jawaban. Suara itu terus menggema dalam pikirannya, seolah datang dari kedalaman jiwa. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ilusi. Perasaan aku saja," bisiknya pada diri sendiri. Namun saat ia berusaha untuk tidur kembali, suara itu semakin keras. "Apa yang kau lakukan? Kau sudah melanggar pantangan." Sari menutupi telinga dengan bantal, tetapi suara itu terus mengganggu pikirannya. Dengan keputusasaannya, ia bangkit dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi, mencoba menyiramkan air dingin ke wajahnya untuk mengusir rasa takut. Ketika melihat bayangannya di cermin, ia menyadari betapa pucat dan lemah wajahnya. Apa yang terjadi padaku?" pikirnya, merasa gelisah. Tubuhnya semakin kurus dan lingkaran hitam mulai menghiasi matanya. Ia merasa ada yang tidak beres, dan semua tanda-tanda itu mengarah pada satu kesimpulan. Susuk itu, keberuntungan yang ia dapatkan, mungkin justru membawa bencana. Kembali ke tempat tidur, Sari berusaha menenangkan diri, tetapi suara itu tidak mau berhenti. "Ingat pantanganmu, satu kesalahan bisa berakibat fatal." Keesokan harinya, Sari mencoba untuk berfungsi seperti biasa. Ia bertemu Dita di klub dan memaksakan diri untuk tersenyum. Namun Dita dengan cepat menyadari ada yang tidak beres. "Sari, kau pasti tidak baik-baik saja. Kita bisa mencari bantuan loh. Mungkin ke Mbah Dukun itu lagi," saran Dita khawatir. Sari menggeleng. "Tidak Dita, aku akan baik-baik saja. Mungkin hanya butuh istirahat," jawabnya. Meskipun dalam hati ia merasa ragu, ia tidak ingin kembali ke dukun dan mengakui bahwa ia telah melanggar pantangan. Sore harinya saat ia pulang, rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Ia teringat pada makanan yang dimakannya malam itu, sate. Seketika semua kenikmatan dan keberuntungan terasa hampa. Sesampainya di kos, ia langsung terjatuh di atas tempat tidur, merasakan seolah dunia berputar. Ketika malam datang, ia terbangun lagi dengan keringat dingin. Suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan mendalam. "Sari, kamu telah berkhianat pada perjanjianmu. Saatnya untuk membayar." Tidak, aku tidak mau. Aku tidak bisa." Sari berteriak, berusaha menangkis ketakutan yang melanda. Ia meraih amulet kecil yang diberikan Mbah Dukun, berharap bisa melindunginya dari segala ancaman. Namun saat ia melihat bayangan di sudut kamar, kegelapan itu tampak lebih nyata, seolah ada sosok yang berdiri diam, mengamati setiap gerakannya. "Siapa kau?" teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi Sari bisa merasakan tekanan yang semakin kuat. Satu persatu, ingatannya tentang peringatan Mbah Dukun kembali menghantuinya. Ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Suara itu kembali bergetar, seolah menjadi mantra yang tak bisa ia lupakan. Dengan tubuh lemah, Sari mencoba untuk berdiri, tetapi bayangan itu semakin mendekat. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya. Nada suaranya patah. "Semua yang kau inginkan ada harganya, Sari. Sekarang saatnya untuk menebusnya," jawab bayangan itu dengan suara serak, membuat Sari merinding. Malam itu Sari terjebak dalam pertarungan antara keinginannya dan kenyataan yang harus ia hadapi. Di tengah ketidakpastian dan bayang-bayang yang menggoda, ia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dan Rina. Tetapi semakin ia berusaha melawan, semakin kegelapan itu merangkulnya, mengancam untuk mengambil semua yang telah ia usahakan. Dengan rasa putus asa, Sari berusaha memanggil Mbah Dukun, berharap masih ada jalan keluar dari kegelapan yang semakin dalam. Namun saat suara itu kembali bergema, ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali.
keberuntungannya telah membawa konsekuensi yang harus ia hadapi, dan kini bayangan kegelapan menunggu untuk menuntut pembayaran. Keesokan harinya, Sari terbaring lemah di tempat tidur, tak mampu bangkit. Badannya terasa sangat berat, seolah terjebak dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Di sampingnya, Rina, anaknya yang baru berusia 6 tahun, hanya bisa melihat dengan bingung. "Mama kenapa?" tanya Rina dengan suara kecil. Matanya besar penuh keprihatinan. Sari hanya bisa menggerakkan tangan untuk mengelus kepala anaknya, berusaha memberikan ketenangan yang ia sendiri tidak merasakannya. "Maafkan Mama sayang," ucapnya. Suaranya serak. Sari merasa sangat bersalah, tidak hanya karena ia tidak bisa merawat anaknya, tetapi juga karena memilih jalan yang salah. Rina memeluk ibunya, dan Sari merasakan pelukan hangat itu menembus kegelapan yang mengelilinginya. "Mama, aku akan membantu. Apa yang bisa aku lakukan?" tanya Rina polos. Sari menahan air mata. "Jangan khawatir Rina, Mama akan baik-baik saja," ujarnya dengan suara yang penuh kebohongan. Ia tahu dalam hati bahwa keadaannya semakin memburuk. Hari-hari berlalu dan kondisi Sari semakin parah. Ia terbaring lemah, tak mampu melakukan apapun. Rina seringkali duduk di samping tempat tidur, menggambar di kertas sambil berharap bisa menghibur ibunya. "Lihat Mama, aku menggambar kita berdua di taman," serunya ceria, meski wajahnya menyimpan rasa cemas. Setiap kali Sari melihat senyuman anaknya, hatinya terasa hancur. Ia merasa telah gagal sebagai ibu. Suatu malam, saat Rina tertidur, Sari merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Ia harus pergi ke Mbah Dukun, dan kali ini tidak ada pilihan lain. Dalam keadaan yang sangat lemah, Sari berusaha bangkit dari tempat tidur. Ia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit yang dideritanya. Dalam perjalanan menuju rumah Mbah Dukun, langkahnya goyah. Sebelum itu Rina dititipkan di satu tetangga kosnya. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia tahu ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ketika Sari tiba, Mbah Dukun sedang menunggu di dalam ruangan yang diterangi lilin. Suasana di sekelilingnya terasa mencekam. "Kau kembali, Sari?" kata Mbah Dukun dengan nada prihatin. "Kenapa kau melanggar pantangan?" tanyanya. Suaranya tegas, penuh perhatian. "Kekuatan susukmu sudah memudar." "Aku tidak bisa menolak," kata Sari. Air mata menetes di pipinya. "Aku pikir sekali saja tidak apa-apa. Aku sangat ingin merayakan keberuntungan ini." Mbah Dukun menggelengkan kepala, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Setiap keputusan ada konsekuensinya, Sari. Kekuatan susuk bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan." Sari merasakan dadanya sesak. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Mbah?" tanyanya. Suaranya bergetar penuh harapan. "Kau harus menjalani ritual lagi, tetapi ini akan lebih sulit. Kau harus bersedia menghadapi bayanganmu dan membayar harganya," jawab Mbah Dukun. Dengan penuh rasa takut dan harapan, Sari mengangguk. "Aku siap, Mbah. Apapun yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya." Ritual dimulai lagi, dan Mbah Dukun memimpin dengan suara lembut, mengucapkan mantra yang membuat Sari merasa terombang-ambing antara dunia nyata dan kegelapan. Saat suasana semakin tegang, bayangan hitam mulai muncul di depannya, menggambarkan ketakutannya, kesalahannya, dan semua pilihan buruk yang pernah diambilnya. Siapa kau?" tanya Sari dengan bergetar. "Aku adalah hasil dari semua pilihanmu, Sari. Kau telah mengkhianati dirimu sendiri." Suara bayangan itu terdengar serak, penuh kebencian. Sari merasa seolah dijatuhkan ke dalam kegelapan. "Tidak, aku tidak mau seperti ini," teriaknya berusaha melawan. Namun bayangan itu semakin mendekat, menghisap seluruh kekuatan dari tubuhnya. "Kau harus membayar harga untuk semua yang kau inginkan. Sekarang saatnya untuk merasakan akibatnya." Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, Sari berjuang melawan bayangannya, mengingat Rina yang masih kecil dan butuh dirinya. "Aku tidak akan menyerah. Aku harus kembali untuk anakku," teriaknya meskipun suaranya semakin lemah. Akhirnya dengan tekad yang tersisa, Sari berhasil melawan bayangan itu. Tetapi harganya sangat mahal. Dia merasakan seluruh energinya terkuras habis. Saat bayangan itu menghilang, Sari jatuh terkulai, tidak mampu bangkit lagi. Sementara itu anaknya, Rina yang sedang tidur di rumah kos,
terbangun karena suara berisik. "Mama!" panggilnya merasa cemas. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar mencari ibunya. Tetangga kosnya yang tadi diamanahi oleh Sari mengantarkan Rina ke tempat yang dituju oleh Sari. Ketika Rina tiba di rumah Mbah Dukun, ia melihat ibunya Sari tergeletak di lantai. "Mama!" teriaknya berlari dan memeluk Sari. Sari membuka mata melihat Rina. "Maafkan Mama sayang," ucapnya, suaranya sangat lemah. "Jangan pergi Mama, aku nanti sama siapa Ma?" Rina menangis, merasakan betapa lemah ibunya. Sari berusaha tersenyum meski sangat sulit. "Mama akan selalu ada untukmu, meskipun di sini atau dimanapun," katanya dengan susah payah sebelum kesadarannya mulai menghilang. Rina menatap Sari, ibunya, dengan air mata, merasakan kepergian yang tak terhindarkan. Dalam pelukan Rina, Sari akhirnya terjatuh dalam kegelapan, meninggalkan dunia ini dengan satu harapan, semoga Rina bisa hidup lebih baik dari pilihan yang pernah ia buat. Beruntungan yang dulunya menghampiri, kini berakhir tragis. Di antara bayang-bayang dan bisikan kegelapan, Sari pergi, meninggalkan Rina sendirian menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Beberapa hari kemudian, setelah Sari menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan rasa penyesalan yang mendalam, Rina, putrinya, yang berusia 6 tahun, kini ditinggalkan tanpa sosok ibu yang selama ini menjadi pelindungnya. Kepergian Sari menyisakan kekosongan yang tak terlukiskan, dan Rina merasakan betapa hidupnya mendadak berubah. Di rumah kos yang sunyi, Rina merindukan suara lembut ibunya, senyuman yang selalu memberinya rasa aman. Kini ia hanya bisa terdiam, bingung, dan merasa sepi. Ketika neneknya datang untuk mengurusnya, suasana terasa semakin berat. "Nenek akan mengurusmu, Nak," kata Ibu Sari, berusaha menenangkan. Namun Rina hanya bisa menatap neneknya dengan mata penuh air mata, tak bisa mengerti mengapa Mama tidak kembali. Hari-hari berlalu dan Rina berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru bersama neneknya. Namun dalam setiap malam yang sepi, saat semua orang terlelap, Rina selalu mendengar bisikan-bisikan halus yang menggelisahkan hatinya. Suara itu seolah mengingatkannya untuk tidak melupakan ibunya. "Rina ingat Mama." Suara lembut itu selalu menggema di telinganya. Suatu malam, saat Rina terbangun dari tidurnya, ia merasa ada yang mengawasinya. Dalam gelap, ia melihat bayangan samar yang mirip dengan ibunya. "Mama!" panggilnya pelan, berharap itu hanya ilusi. Namun bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri di sudut ruangan, mengawasi. "Mama, kenapa Mama tidak pulang?" Rina menatap bayangan itu dengan penuh harapan. Tetapi bayangan tersebut hanya menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Rina merasa lebih kesepian. Di luar, kota tetap ramai dengan cahaya neon yang berkilauan. Tetapi bagi Rina, semuanya terasa gelap. Kegelapan yang mengelilinginya seolah mengingatkan pada kesedihan yang tak kunjung reda. Setiap kali melihat cahaya, ia teringat pada senyuman ibunya, dan rasa kehilangan itu kembali membanjirinya. Rina mulai bersekolah, dan meskipun ia berusaha bersikap ceria, selalu ada bayangan kesedihan yang membayangi setiap langkahnya. Teman-teman sekelasnya sering mengajaknya bermain, tetapi Rina lebih memilih menyendiri, merindukan sosok yang tidak akan pernah kembali. "Rina, kenapa kamu tidak mau bermain?" tanya Lila, teman sekelasnya. "Tidak apa-apa lah, aku hanya merasa lelah," jawab Rina, mencoba menyembunyikan perasaannya. Di rumah nenek, Rina menemukan pelukan hangat yang tidak sama dengan ibunya. Meski neneknya berusaha keras untuk menghiburnya, setiap malam sebelum tidur, Rina selalu berbicara pada foto ibunya yang ia simpan di bawah bantal. "Mama, aku rindu Mama, aku ingin bercerita, Ma," ucapnya, berharap ibunya mendengar. Namun bisikan-bisikan halus yang selalu ia dengar kadang membuatnya ketakutan. "Rina, jangan lupakan Mama." Suara itu terdengar lebih mendalam dan jelas, dan Rina mulai merasakan bahwa ibunya masih ada di sisinya, meski dalam bentuk yang berbeda. Suatu malam, saat bintang-bintang bersinar terang, Rina memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Sari bisa menghabiskan malam. Sebuah taman kecil dekat rumah mereka. Ia ingin merasa dekat dengan ibunya. Saat duduk di bangku taman, Rina menatap langit dan mulai berbicara. "Mama, aku di sini. Aku merindukanmu." Seolah menjawab panggilan putrinya, angin berhembus lembut dan Rina merasakan kehadiran ibunya.
"Rina, jangan takut, Mama selalu bersamamu." Bisikan itu mengisi malam, dan Rina merasa sedikit tenang. Ketika Rina pulang, ia merasa lebih sedikit tenang dan lebih kuat. Meski kehilangan itu terasa begitu dalam, ia tahu bahwa ibunya tidak sepenuhnya pergi. Dalam hati kecilnya, Rina berjanji untuk menjaga ingatan tentang ibunya, tak peduli betapa sulitnya. Di balik cahaya neon kota yang berkilauan, bayangan Sari terpuruk dalam kesedihan. Keberuntungannya telah berujung pada kesedihan yang mendalam, dan kini nasib Rina berada di tangan sang nenek. Meskipun Sari tidak lagi ada, cinta dan harapannya ditinggalkan tetap hidup dalam diri Rina. Seiring waktu berlalu, Rina belajar untuk mengatasi kehilangan, mengambil setiap kenangan indah tentang ibunya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dalam perjalanan hidupnya, ia tahu bahwa meski Sari tidak ada secara fisik, cinta dan ajaran ibunya akan selalu bersamanya, membimbingnya melalui kegelapan menuju cahaya yang lebih cerah. Akhirnya Rina tumbuh menjadi gadis yang kuat, dengan kenangan ibunya yang terukir dalam hatinya. Dia tahu, dalam setiap langkahnya, ada cinta yang akan selalu menyertainya. Meskipun bayangan kelam masih ada, dia bertekad untuk hidup dengan sepenuh hati, mengingat ibunya dengan cara yang paling indah. Pentingnya keputusan yang kita buat dan konsekuensi yang menyertainya. Keberuntungan yang tampak instan seringkali datang dengan harga yang mahal, dan kita harus menghargai apa yang kita miliki sekarang, saat ini, terutama keluarga. Selain itu, pentingnya menjaga komitmen dan menghormati diri sendiri juga ditekankan, karena kesalahan kecil dapat mengubah hidup kita selamanya. Di balik setiap pilihan, ada tanggung jawab yang harus kita hadapi, dan cinta sejati tidak pernah hilang, meskipun orang yang kita cintai sudah tiada. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Camkan itu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga terhibur ya. Tony Evas pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya.